Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan yang baik-baik dan terbaik buat kita semua di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Cerita humor dan kecerdikan kisah Abu Nawas selanjutnya berjudul Sayembara Menangis Paling Lucu. Pada suatu hari, Sultan Hasanuddin yang terkenal bijaksana dan humoris merasa bosan luar biasa. Semua hiburan istana seperti tarian, nyanyian, hingga pertunjukan akrobat sudah tidak lagi memuaskan hatinya. Aku menginginkan sesuatu yang berbeda, pikir Sultan sambil tersenyum kecil. Ia berdiri dari singgasananya dan berkata kepada para penasihatnya, "Aku punya ide untuk mengadakan sayembara. Barang siapa yang dapat menangis dengan cara paling lucu, akan kuberikan 10 kantong emas." Penasihat Sultan terkejut sekaligus penasaran, tetapi dengan segera mereka menyebarkan berita sayembara ini ke seluruh penjuru negeri. Berita itu segera menyebar seperti api di musim panas. Penduduk negeri menjadi heboh dan bersemangat untuk mencoba keberuntungan mereka. Ada yang melatih tangisan pura-pura, ada yang menciptakan tangisan aneh demi mendapatkan perhatian Sultan, dan ada pula yang datang hanya untuk menonton. Peserta pertama, Pak Badrun yang malang. Pak Badrun adalah seorang petani tua yang hidup sederhana. Ia dikenal sebagai pria yang sering berbicara dengan kambing-kambing peliharaannya, karena ia merasa mereka adalah satu-satunya teman setianya. Ketika mendengar sayembara, Pak Badrun memutuskan untuk ikut. "Jika aku menang, aku bisa membeli lebih banyak bibit dan merawat ladangku dengan baik," pikirnya penuh harapan. Pada hari sayembara, Pak Badrun berjalan pelan menuju panggung dengan tongkat kayu di tangan. Wajahnya tampak serius, penuh harapan untuk memenangkan hadiah. Ia berdiri tegak di depan Sultan dan mulai menangis. "Oh, Sultan yang agung, kambingku hilang. Kini aku sendirian di ladang, tidak ada lagi teman yang menemani." "Hiks, hiks, hu." Tangisannya terdengar dramatis, tapi suara seraknya lebih mirip dengkuran kucing daripada tangisan manusia. Penonton mulai berbisik-bisik sambil mencoba menahan tawa. Namun, Sultan hanya menggelengkan kepala. "Tidak cukup lucu, Pak Badrun," katanya dengan nada lembut. Pak Badrun pun kembali ke barisan dengan wajah kecewa, tetapi tetap berharap ada keajaiban. Peserta kedua, Mbak Tati yang manja. Mbak Tati adalah seorang gadis muda yang dikenal di desanya karena sifat manjanya yang luar biasa. Ia selalu meminta perhatian dari semua orang dan sering menangis jika keinginannya tidak terpenuhi. Ketika mendengar tentang hadiah 10 kantong emas, ia langsung bertekad untuk mengikuti sayembara. "Dengan hadiah itu, aku bisa membeli semua perhiasan yang aku inginkan," katanya penuh semangat. Ketika gilirannya tiba, Mbak Tati naik ke panggung dengan pakaian yang penuh warna dan gaya yang memikat. Ia memandang Sultan dengan penuh drama, lalu mulai menangis dengan suara yang sangat tinggi, hampir seperti nyanyian burung kenari. "Oh, Sultan, cincinku hilang. Padahal cincin itu impianku sejak kecil." "Hik hik hik, hu." Suaranya membuat sebagian penonton tertawa kecil, tetapi Sultan hanya tersenyum kecil. "Lucu, tapi belum cukup unik," katanya. Mbak Tati turun dari panggung sambil mendengus kesal, merasa tangisannya tidak dihargai. Peserta ketiga, Abu Nawas yang cerdik. Akhirnya, tibalah giliran Abu Nawas. Semua mata langsung tertuju kepadanya. Abu Nawas dikenal sebagai orang yang cerdas, penuh akal, dan selalu berhasil menyelesaikan berbagai masalah dengan cara yang unik. Ia berjalan ke tengah panggung dengan penuh percaya diri, membawa sebuah kantong kosong di tangannya. "Wahai Sultan, izinkan hamba menunjukkan kepada Baginda apa arti tangisan sejati," katanya sambil mengikatkan kain kecil di kepalanya seperti topi petani. Abu Nawas mulai menangis dengan suara yang sangat aneh. "Huaa, hu, hik hik hik, kukuruyuk." Tangisannya terdengar seperti perpaduan suara bayi menangis, ayam berkokok, dan bebek menguak. Ia melompat-lompat di panggung sambil berteriak, "Oh Sultan, betapa malangnya aku. Ibuku menjual kambingku untuk membeli topi kebesaran. Hiks hiks hik, kukuruyuk." Tangisan Abu Nawas menjadi semakin dramatis. Ia berlutut di depan Sultan sambil berkata, "Dan lihatlah kantongku ini, wahai Sultan. Kosong. Hik hik hik. Betapa sedihnya aku jika tidak mendapat hadiah emas dari Baginda." Suara tangisannya yang semakin tak terkontrol membuat penonton tertawa keras. Beberapa bahkan jatuh terduduk karena tidak mampu menahan geli. Sultan yang awalnya berusaha tetap serius akhirnya tertawa keras hingga menggenggam perutnya. "Cukup, Abu Nawas. Kau benar-benar luar biasa. Tangisanmu tidak hanya lucu, tetapi juga menghibur seluruh rakyatku. Hadiah 10 kantong emas adalah milikmu," katanya sambil bertepuk tangan.
Abu Nawas pulang dengan senyuman lebar, membawa hadiah emasnya, dan meninggalkan cerita yang akan dikenang oleh seluruh negeri. Cerita kisah humor dari Abu Nawas selanjutnya celana terbang. Di pagi yang cerah, Abu Nawas sedang sibuk mencuci pakaian di belakang rumahnya. Celana favoritnya, celana warisan yang sudah bertahun-tahun ia jaga, baru saja selesai dicuci. Ia memutuskan untuk menjemurnya di atap rumah, tempat jemuran biasa ia pasang agar lebih cepat kering. Celana itu adalah satu-satunya celana panjang yang ia miliki, sekaligus menjadi harta paling berharga. Tanpa celana ini, pikirnya, aku tak punya apa-apa lagi selain jubahku. Saat menjemur celana di atap, angin mulai bertiup pelan. Abu Nawas memandang ke langit biru yang cerah sambil bersenandung kecil. Hari yang sempurna untuk menjemur. Angin ini benar-benar membantu, katanya. Ia tidak menyadari bahwa tiupan angin yang lembut itu akan segera menjadi masalah besar. Angin membawa masalah tidak lama kemudian, tiupan angin semakin kencang. Celana Abu Nawas yang baru saja ia jemur mulai melambai-lambai seperti bendera di tiang. Abu Nawas, yang awalnya merasa santai, mulai merasa khawatir. Wahai angin, jangan terlalu kencang. Jangan bawa pergi celanaku, katanya sambil mencoba menahan jemurannya. Namun, angin tidak mendengar keluhannya. Tiupan yang semakin kuat melepaskan celana Abu Nawas dari jemurannya, membuatnya melayang-layang di udara seperti layang-layang. Abu Nawas menatap celananya dengan mata terbelalak. Celanaku, jangan pergi. Kembalilah, serunya sambil mencoba mengejar celana yang kini melayang jauh di atas rumahnya. Burung elang dan celana. Saat celana Abu Nawas melayang tinggi, seekor burung elang besar muncul dari langit. Burung itu berputar-putar seperti mencari sesuatu. Mata tajamnya langsung tertuju pada celana Abu Nawas yang melambung seperti mangsa yang menarik. Dalam sekejap, burung elang itu menyambar celana dengan cakarnya dan terbang menjauh. Melihat kejadian itu, Abu Nawas berteriak sekuat tenaga, "Pencuri celana! Berani-beraninya kau angkut kehormatan orang." Ia segera turun dari atap rumah dan mulai berlari mengejar burung elang. Meski ia tahu burung itu terbang jauh lebih cepat, Abu Nawas tidak menyerah. Reaksi tetangga-tetangga yang melihat Abu Nawas berlari dengan panik langsung merasa penasaran. Salah satu tetangganya, seorang wanita yang sedang menyiram tanaman, bertanya, "Abu Nawas, apa yang terjadi? Kenapa kau berlari sambil berteriak-teriak?" Abu Nawas berhenti sejenak untuk menjelaskan. "Celanaku dicuri oleh burung elang. Kalau celana itu hilang, aku resmi jadi pertapa." Tetangga itu tertawa terbahak-bahak. "Celana terbang? Kau ini memang unik, Abu Nawas. Kenapa kau begitu heboh hanya karena satu celana?" Abu Nawas menjawab dengan penuh semangat, "Karena itu satu-satunya celana yang kupunya. Kalau hilang, aku tak punya apa-apa lagi untuk menutupi kehormatanku." Mendengar jawaban itu, tetangga-tetangga lainnya mulai berkumpul untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Anak-anak desa mengikuti Abu Nawas sambil bersorak, "Celananya terbang! Celananya terbang!" Kejar-kejaran di desa. Kejar-kejaran antara Abu Nawas dan burung elang itu menjadi tontonan di desa. Abu Nawas berlari melewati kebun, sawah, dan jalan kecil yang berliku. Sambil berlari, ia memanggil burung elang dengan suara lantang, "Hei burung! Aku tahu celana itu tidak cocok untukmu. Kembalikan celanaku." Burung elang hanya berputar-putar di udara, seolah-olah mengabaikan protes Abu Nawas. Abu Nawas akhirnya sampai di hutan kecil di pinggiran desa, tempat burung elang hinggap di pohon besar. Napas Abu Nawas terengah-engah, tetapi ia tidak menyerah. "Burung, dengarkan aku," kata Abu Nawas dengan nada yang lebih tenang. "Celana itu adalah harta paling berharga bagiku. Tolong lepaskan." Taktik Abu Nawas. Namun, burung elang tetap diam, menggenggam celana Abu Nawas dengan cakarnya yang kuat. Abu Nawas berpikir keras, mencari cara untuk mendapatkan celananya kembali. Ia melihat sekeliling dan menemukan buah-buahan yang sudah matang di bawah pohon. Ia mengambil buah-buah itu dan mulai melemparkannya ke arah burung elang. "Hei burung, ambillah buah-buahan ini sebagai ganti celanaku. Kau tidak membutuhkan celana ini, tetapi buah ini akan mengenyangkan perutmu." Burung elang tampaknya mulai tertarik dengan tawaran Abu Nawas. Setelah beberapa kali lemparan, burung elang akhirnya melepaskan celana Abu Nawas dan mengambil buah sebagai gantinya. "Celanaku kembali," seru Abu Nawas dengan penuh kegembiraan. Ia segera mengambil celananya dan memeluknya seperti memeluk anak kecil. Kembali ke desa. Abu Nawas kembali ke desa dengan membawa celananya.
Tetangga-tetangganya menyambutnya dengan tepuk tangan dan tawa. Abu Nawas, kau memang orang yang pantang menyerah. Siapa lagi yang mau mengejar celana terbang sampai ke hutan? Abu Nawas tertawa sambil berkata, karena celana ini adalah kehormatanku. Tanpa celana ini, aku mungkin harus jadi pertapa. Sejak hari itu, cerita tentang celana terbang Abu Nawas menjadi legenda di desa. Anak-anak sering meniru kejadian itu, berlari-lari sambil berpura-pura mengejar celana di udara. Sementara Abu Nawas, dengan kecerdikannya, sekali lagi menjadi pusat perhatian yang membuat semua orang tertawa dan kagum. Kisah cerita humor Abu Nawas selanjutnya. Sandal Abu Nawas bicara di tengah rapat. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas baru saja kembali dari pasar setelah membeli sepasang sandal baru. Sandal tersebut sederhana, berwarna coklat dengan sol yang empuk, tidak istimewa menurut kebanyakan orang, tetapi bagi Abu Nawas, sandal ini adalah simbol kemewahan. Sebagai seorang yang seringkali mengandalkan kecerdikannya daripada harta bendanya, memiliki sandal baru adalah kebahagiaan tersendiri. Namun, seperti kebanyakan barang milik Abu Nawas, sandal ini tidaklah biasa. Tanpa ia sadari, sandal yang ia beli memiliki keajaiban yang akan menjadi pusat dari kisah absurd hari itu. Undangan rapat desa. Hari itu, kepala desa memutuskan untuk mengadakan rapat besar-besaran mengenai peraturan baru tentang pajak tanah. Para warga diundang untuk hadir dan memberikan pendapat mereka. Abu Nawas, dengan kecerdasannya yang terkenal di desa, tentu saja diundang secara khusus. Bahkan kepala desa berkata, Abu Nawas, kau selalu punya ide cerdas. Aku harap kau datang dan membantu kami menyelesaikan perdebatan ini. Abu Nawas, dengan sandal barunya, merasa percaya diri. Ia melangkah menuju balai desa dengan hati penuh antusiasme. Tetapi apa yang terjadi di rapat tersebut benar-benar di luar dugaannya. Kehadiran yang menghebohkan. Di dalam balai desa, warga sudah berkumpul. Ada petani, pedagang, dan beberapa pejabat desa yang duduk di kursi-kursi kayu yang sudah mulai lapuk. Kepala desa memulai rapat dengan pembukaan yang serius, membicarakan betapa pentingnya peraturan pajak tanah ini bagi kesejahteraan desa. Abu Nawas mengambil tempat di barisan depan, menyilangkan kakinya dengan santai, sambil memperhatikan jalannya diskusi. Namun, saat kepala desa sedang berbicara, tiba-tiba terdengar suara. Ah, pajak tanah? Bukankah itu terlalu memberatkan orang-orang miskin? Semua orang terdiam dan saling memandang. Siapa yang berbicara? Kepala desa berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Namun, suara itu terdengar lagi. Kenapa orang-orang kaya tidak membayar lebih banyak? Bukankah mereka punya tanah lebih luas? Kali ini, semua mata tertuju kepada Abu Nawas, yang terlihat santai dan tidak berkata apa-apa. Kepala desa bertanya dengan nada curiga, Abu Nawas, apakah itu pendapatmu? Abu Nawas, yang sama terkejutnya dengan orang lain, menjawab, tidak, itu bukan aku. Aku bahkan belum berbicara apa-apa. Tetapi suara itu muncul lagi, lebih keras, pajak tanah harus adil. Orang kaya harus membayar lebih banyak, sementara orang miskin diberi keringanan. Semua orang mulai gelisah. Mereka melihat ke sekeliling ruangan, mencoba mencari sumber suara. Namun, Abu Nawas mulai merasa ada yang tidak beres. Ia menunduk dan melihat sandal barunya, dan tiba-tiba sadar bahwa suara itu berasal dari sana. Sandal yang bicara. Abu Nawas hampir tidak percaya dengan apa yang dilihat dan didengarnya. Sandal barunya, ya, sandal itu, berbicara dengan lantang di tengah rapat desa. Sandal tersebut tampaknya memiliki pendapat yang kuat tentang masalah pajak tanah. Ia mencoba menginjak sandal itu dengan pelan untuk menghentikan suara tersebut, tetapi sandal tersebut malah berseru lebih keras. Hei Abu Nawas, kenapa kau mencoba membungkamku? Pendapatku lebih masuk akal daripada kepala desa. Warga desa mulai tertawa terbahak-bahak. Kepala desa, yang awalnya terlihat serius, juga tidak bisa menahan tawanya. Abu Nawas, apakah sandalmu ini semacam sandal ajaib? Apa kau sengaja membawa sandal ini untuk membuatku terlihat bodoh? Katanya sambil tertawa. Keadaan yang semakin absurd. Abu Nawas, dengan wajah malu bercampur geli, mencoba menjelaskan, sungguh, aku tidak tahu sandal ini bisa bicara. Aku hanya membelinya di pasar pagi tadi. Namun, sandal itu terus berbicara. Kali ini, ia menyindir kepala desa.
Kau selalu membuat rapat panjang tanpa hasil. Cepat putuskan saja peraturan pajaknya agar kami bisa pulang. Warga desa semakin terhibur. Mereka mulai memandang sandal Abu Nawas sebagai hiburan utama rapat. Bahkan ada anak-anak yang berlari masuk ke balai desa, penasaran ingin melihat sandal ajaib yang bicara. Solusi Abu Nawas. Meskipun semua orang tertawa, Abu Nawas tahu bahwa situasi ini harus diakhiri. Ia berpikir cepat, dan akhirnya menemukan solusi. Ia berdiri dan berkata dengan lantang, "Tuan Kepala Desa, aku rasa sandal ini benar. Peraturan pajak harus adil bagi semua, dan rapat ini tidak perlu diperpanjang." Kepala Desa, yang setuju dengan pendapat sandal ajaib tersebut, mengangguk. "Baiklah, Abu Nawas. Aku setuju dengan sandalmu. Mari kita buat keputusan hari ini." Dengan itu, rapat berakhir, dan warga desa pulang dengan senang hati. Mereka tidak hanya membawa keputusan pajak yang adil, tetapi juga kenangan lucu tentang sandal bicara Abu Nawas. Setelah kejadian itu, sandal ajaib Abu Nawas menjadi legenda di desa. Warga desa sering menggoda Abu Nawas dengan berkata, "Abu Nawas, apa sandalmu punya pendapat tentang cuaca hari ini? Atau, bisakah sandalmu membantu kami memecahkan masalah?" Abu Nawas, dengan kecerdasannya, selalu menjawab dengan humor, "Sandal ini sudah pensiun. Ia hanya bicara saat ada rapat penting." Dan begitulah, kisah sandal bicara Abu Nawas menjadi salah satu cerita humor yang terus hidup di desa, menghibur semua orang dengan absurditasnya. Kisah humor penuh kecerdikan Abu Nawas yang tak tertandingi selanjutnya peliharaan Abu Nawas, batu bernyanyi. Pertemuan misterius, batu yang datang dari malam. Suatu malam yang sepi, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya, menikmati angin malam sambil menyeruput teh hangat. Bulan bersinar terang, menerangi setiap sudut desa yang hening. Tiba-tiba, muncul seorang pria asing dari kegelapan, membawa batu besar yang tampak tidak istimewa. Pria itu tersenyum lebar dan berkata dengan nada misterius, "Abu Nawas, aku dengar kau adalah orang yang bijak dan pandai. Batu ini adalah hadiah untukmu. Tapi ingat, batu ini bukan batu biasa." Abu Nawas, yang terkenal gemar menggoda siapa saja, tersenyum sambil berkata, "Bukan batu biasa? Apa batu ini bisa memasak untukku? Atau mungkin bisa berbicara seperti manusia?" Pria itu menggelengkan kepala, lalu menjawab, "Bukan itu, tapi batu ini memiliki rahasia yang hanya bisa kau temukan dengan kecerdikanmu." Setelah menyerahkan batu itu, pria tersebut menghilang begitu saja ke dalam kegelapan, meninggalkan Abu Nawas dengan hadiah aneh yang belum ia pahami. Abu Nawas membawa batu itu masuk ke dalam rumahnya sambil berpikir keras. Apa maksud dari semua ini? Apakah batu ini bisa melakukan sesuatu? Atau ini hanya lelucon? Namun, sebagai orang yang terkenal dengan rasa ingin tahu, ia memutuskan untuk menjaga batu itu dan mencari tahu rahasianya. Persahabatan Abu Nawas dan batu si penyanyi. Hari demi hari berlalu, Abu Nawas mulai memperlakukan batu itu seperti peliharaan. Ia memberi batu itu nama, batu si penyanyi, meskipun batu tersebut belum menunjukkan tanda-tanda ajaib. Ketika ada tamu yang datang ke rumahnya, Abu Nawas selalu berkata dengan bangga, "Ini adalah peliharaanku. Batu ini bisa bernyanyi, tetapi dia hanya bernyanyi saat ia mau." Tentu saja, tamu-tamu yang datang hanya tertawa terbahak-bahak mendengar lelucon Abu Nawas. Tetangga desa sering menggoda Abu Nawas tentang batu tersebut. "Abu Nawas, bagaimana peliharaanmu? Apakah batu itu sudah bernyanyi untukmu?" Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab, "Tenang saja, dia tidak suka bernyanyi di depan orang-orang yang tidak dia kenal." Namun, suatu hari, keajaiban batu itu benar-benar terungkap di saat yang paling tidak terduga. Batu bernyanyi di tengah keramaian pasar. Pagi itu, Abu Nawas membawa batu si penyanyi ke pasar. Dengan penuh percaya diri, ia berdiri di tengah-tengah keramaian dan berteriak, "Wahai warga desa, aku membawa peliharaan terbaikku hari ini. Batu ini bisa bernyanyi." Orang-orang yang sedang sibuk berjualan dan membeli barang langsung berkumpul di sekeliling Abu Nawas. Seorang pedagang buah berteriak, "Abu Nawas, mana mungkin batu bisa bernyanyi? Kau pasti bercanda." Abu Nawas, tanpa terganggu oleh komentar mereka, menjawab, "Kalau kalian tidak percaya, aku akan membuktikannya. Tapi, ada syaratnya. Taruhlah sedikit uang di keranjang ini, dan aku akan menunjukkan keajaiban batu si penyanyi."
Rasa penasaran mulai menyelimuti kerumunan. Beberapa orang mulai memasukkan koin ke dalam keranjang, menganggap ini sebagai hiburan pagi yang tidak biasa. Setelah keranjang itu cukup penuh, Abu Nawas berdiri tegak, mendekatkan wajahnya ke batu, dan dengan suara merdu ia mulai bernyanyi. Lalala, batu ini bernyanyi untuk kalian semua. Kerumunan meledak dalam tawa. Abu Nawas, itu kau yang bernyanyi, bukan batu, teriak seseorang dari belakang. Abu Nawas, dengan ekspresi tenang, menjawab, tentu saja, aku ini juru bicara batu ini. Dia malu bernyanyi sendiri. Tawa orang-orang di pasar semakin keras. Namun, mereka juga merasa terhibur dan menganggap Abu Nawas sebagai sosok yang penuh akal dan keceriaan. Kejadian yang membawa kejutan. Setelah aksi di pasar itu, Abu Nawas kembali ke rumah dengan keranjang penuh uang. Tetangga yang melihatnya langsung bertanya, Abu Nawas, apa yang kau lakukan di pasar? Kau benar-benar membuat semua orang percaya pada batu ajaibmu? Abu Nawas tersenyum lebar dan menjawab, aku hanya menunjukkan kepada mereka bahwa keajaiban bisa datang dari mana saja, bahkan dari sebuah batu biasa. Namun, di malam hari, kejadian tak terduga terjadi. Batu si penyanyi, yang selama ini diam, tiba-tiba mulai bersenandung pelan. Abu Nawas, yang sedang tidur, langsung terbangun. Apa aku bermimpi? Atau batu ini benar-benar bernyanyi? Batu itu terus bersenandung, seolah-olah membalas semua perhatian yang diberikan oleh Abu Nawas. Meskipun Abu Nawas tidak pernah tahu bagaimana batu itu bisa melakukan hal itu, ia memutuskan untuk tetap menjaganya sebagai peliharaan. Legenda batu bernyanyi. Kejadian ini akhirnya menjadi cerita yang melegenda di desa. Warga desa sering datang ke rumah Abu Nawas, berharap mendengar batu si penyanyi bernyanyi. Meskipun batu itu tidak selalu bernyanyi, kisahnya tetap menjadi sumber tawa dan hiburan bagi semua orang. Abu Nawas, seperti biasa, memanfaatkan kejadian ini untuk menyebarkan keceriaan. Ia berkata kepada para tetangga, batu ini mengajarkan kita satu hal, jangan meremehkan sesuatu yang tampak biasa. Bahkan batu pun bisa membawa kebahagiaan. Dan begitulah, batu si penyanyi tidak hanya menjadi peliharaan Abu Nawas, tetapi juga simbol kegembiraan dan kecerdikan yang selalu menghibur warga desa. Kisah Abu Nawas selanjutnya kotak hitam yang misterius. Pada suatu pagi yang cerah, seorang penggali taman istana menemukan sebuah benda aneh terkubur di bawah pohon delima. Benda itu adalah kotak hitam kecil, tak lebih besar dari kepala kambing, tapi begitu kokoh dan berat. Tak ada kunci, tak ada engsel, dan permukaannya mengkilap seperti batu oniks. Dengan segera, berita penemuan itu sampai ke telinga Baginda Harun ar-Rasyid. Bawa kemari kotak itu, perintah Baginda dengan suara berwibawa. Para pengawal mengangkatnya ke istana dengan hati-hati, dan semua penasihat kerajaan berkumpul untuk melihat benda yang misterius itu. Sang penasihat utama berkata dengan dahi berkerut, "Tuanku, ini pasti peninggalan zaman kuno. Siapa tahu, ini mengandung sihir atau kutukan." "Kutukan?" Baginda mengernyit, lalu menatap ke seluruh ruangan. "Di mana Abu Nawas?" Tak lama kemudian, Abu Nawas datang sambil membawa sebuah panci kosong dan serbet di pundaknya. "Apakah tuanku hendak memasak sarapan misterius?" katanya sambil melihat kotak hitam di atas meja kerajaan. Baginda tersenyum tipis. "Tidak, Abu Nawas. Kami menemukan kotak ini. Tak bisa dibuka, tak bisa diguncang, dan tak ada yang tahu isinya. Semua penasihatku gagal menebaknya." Abu Nawas mengelilingi kotak itu, mengamatinya dari segala sisi. Ini bukan sekadar kotak. Ini adalah teka-teki," gumamnya. Lalu ia mengetuk-ngetuk kotak itu dengan jari. Tidak berbunyi. Tidak retak. Tapi, kenapa warnanya hitam pekat? Baginda mencondongkan tubuh. "Apa menurutmu ini berbahaya?" Abu Nawas mengangkat bahu. "Itu tergantung. Apakah tuanku takut pada sesuatu yang tidak diketahui? Siapa yang tidak takut pada hal yang misterius? Kalau begitu," ujar Abu Nawas sambil tersenyum licik, "izinkan hamba membuka kotak ini dengan cara paling aman." "Dan bagaimana itu caranya?" tanya Baginda. "Dengan membiarkan orang lain membukanya dulu." Keesokan harinya, Abu Nawas mengadakan pertunjukan di halaman istana.
Ia mengundang seluruh rakyat untuk menyaksikan pembukaan kotak hitam penuh rahasia. Di tengah lapangan, kotak itu diletakkan di atas meja. Abu Nawas berdiri di sampingnya dengan wajah penuh serius. Bahkan badut istana pun ikut diam. "Wahai rakyat Baghdad," seru Abu Nawas, "di hadapan kalian ada kotak hitam yang mungkin berisi harta, kutukan, atau hanya debu dari sandal tua." Semua menahan napas. "Tapi ingat," lanjutnya, "barang siapa yang membukanya, akan mengungkap rahasia terbesar kota ini, dan mungkin juga rahasia dirinya sendiri." Satu persatu rakyat diminta mendekat dan menyentuh kotak itu. Tapi tak satu pun berhasil membukanya. Hingga akhirnya Abu Nawas berkata, "Sekarang, aku akan membukanya dengan kunci paling hebat," kata-kata. Ia mendekat ke kotak dan berbisik pelan, "Hai kotak, dengarlah, aku tidak akan memaksamu. Tapi jika kau ingin tertawa, bukalah sedikit saja." Tiba-tiba, klik. Sebuah celah muncul. Semua orang berteriak kaget. Abu Nawas membuka kotak itu perlahan. Isi kotak itu membuat semua terdiam. Bukan emas. Bukan pusaka. Tapi, sebuah cermin kecil dan secari kertas tua. Di kertas itu tertulis, "Ketika manusia takut pada yang tidak mereka ketahui, mereka mengunci akalnya sendiri. Dan ketika mereka berani tertawa pada ketakutannya, maka segala kotak pun bisa terbuka." Abu Nawas tertawa ringan. "Lihatlah, tuanku. Kotak ini bukan untuk menyimpan benda, tapi untuk menguji isi hati dan pikiran." Baginda membaca tulisan itu perlahan, lalu tersenyum lebar. "Kau benar, Abu Nawas. Kadang yang paling misterius bukanlah apa yang ada di dalam kotak, tapi apa yang ada di dalam diri kita." Sebagai penghargaan atas kecerdikannya, Baginda memberikan Abu Nawas hadiah istimewa, sebuah kotak hitam yang sama, tapi kosong, untuk diisi dengan apapun yang Abu Nawas suka. Dan setiap kali ada orang datang padanya membawa masalah, Abu Nawas akan menunjuk kotak itu sambil berkata, "Cobalah lihat ke dalamnya. Mungkin masalahmu hanya karena kau terlalu takut untuk membukanya." Dan siapapun yang mengintip ke dalam, akan melihat wajah mereka sendiri di dalam cermin kecil itu. Begitulah kisah kotak hitam yang misterius, di mana Abu Nawas sekali lagi menunjukkan bahwa kecerdasan bukan hanya soal logika, tapi juga soal keberanian untuk tertawa, bahkan pada hal yang paling tidak dimengerti. Kisah kelucuan dan kepandaian dari Abu Nawas lainnya yaitu cerita di balik bulan penuh. Pada suatu malam yang terang benderang, ketika bulan purnama bersinar dengan kemilau peraknya, Abu Nawas duduk santai di beranda rumahnya. Ia menikmati angin sepai-sepai sambil memandang ke langit. Malam itu tampak istimewa, sebab bulan tampak lebih besar dan lebih bercahaya daripada biasanya. Beberapa tetangga Abu Nawas pun keluar dari rumah mereka dan berkumpul di pelataran, membicarakan keindahan malam itu. Namun, di tengah perbincangan itu, seorang lelaki tua datang dengan raut wajah yang penuh kebingungan. Ia mendekati Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, aku mendengar bahwa engkau adalah orang yang cerdas dan penuh akal. Tolong bantu aku memahami satu hal yang mengganjal pikiranku." Abu Nawas tersenyum bijak dan menjawab, "Silakan, Pak Tua. Apa yang membuatmu begitu bingung pada malam seindah ini?" Lelaki tua itu menghela napas dan berkata, "Mengapa bulan tampak begitu besar malam ini? Apakah ada sesuatu yang terjadi di langit? Ataukah ini pertanda sesuatu yang tidak biasa?" Mendengar pertanyaan itu, beberapa warga yang berada di sekitar mereka ikut penasaran. Mereka mulai berbisik-bisik, mengaitkan kejadian tersebut dengan berbagai mitos dan kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa ini pertanda akan datangnya musim panen yang baik, ada pula yang khawatir bahwa ini pertanda bencana. Abu Nawas tertawa kecil lalu berkata, "Tenanglah, sahabat-sahabatku. Aku punya jawaban atas misteri ini. Namun, sebelum aku menjawabnya, mari kita bermain sebuah permainan. Setiap orang boleh mengajukan pendapatnya, dan jika ada yang benar, aku akan memberikan hadiah." Orang-orang pun bersemangat mengemukakan pendapat mereka. Ada yang mengatakan bahwa bulan sedang jatuh cinta kepada bumi, sehingga ia mendekat lebih dekat dari biasanya. Ada juga yang mengatakan bahwa bulan sedang bersedih karena kehilangan bintang sahabatnya, sehingga ia bersinar lebih terang sebagai tanda duka. Pendapat-pendapat itu terus mengalir, hingga akhirnya Abu Nawas mengangkat tangannya untuk meminta perhatian. "Saudara-saudaraku," katanya dengan nada berwibawa, "bulan tampak lebih besar malam ini bukan karena jatuh cinta atau bersedih.
Ini semata-mata karena jaraknya dengan bumi sedikit lebih dekat dibandingkan biasanya. Cahaya bulan yang kalian lihat sebenarnya adalah pantulan dari cahaya matahari. Dan ketika bulan berada di titik terdekat dengan bumi, ia tampak lebih besar dan lebih terang. Fenomena ini disebut sebagai supermoon. Orang-orang terdiam sejenak, lalu serentak bertepuk tangan kagum. Luar biasa, Abu Nawas. Engkau memang memiliki kebijaksanaan yang tiada duanya, kata lelaki tua itu dengan penuh kekaguman. Abu Nawas tersenyum dan berkata, sahabat-sahabatku, kita harus selalu bertanya dan mencari tahu sebelum mempercayai sesuatu yang belum kita pahami. Ilmu pengetahuan adalah cahaya yang akan menerangi kegelapan ketidaktahuan kita. Malam itu, warga desa pun pulang dengan hati gembira. Mereka tidak hanya menyaksikan keindahan bulan purnama, tetapi juga mendapatkan pelajaran berharga dari Abu Nawas, bahwa setiap fenomena di dunia ini dapat dijelaskan dengan ilmu dan akal sehat, bukan sekadar mitos belaka.